Oke, selamat pagi semuanya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang eh, kebutuhan manusia. Ya, kebutuhan manusia itu apa namanya? Ada jenis-jenis kebutuhan manusia, ada jenis kebutuhan berdasarkan tingkat intensitasnya, ada jenis kebutuhan berdasarkan subjeknya, ada berdasarkan waktu, dan ada berdasarkan sifat pemenuh kebutuhan. Nah, untuk sekarang lanjutan itu adalah masih tentang kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Nah, barang-barang dan jasa sebagai alat pemenuh kebutuhan. Jenis-jenis barang berdasarkan cara memperolehnya, berdasarkan kepentingan, berdasarkan cara penggunaan, berdasarkan hubungan pemakaian, berdasarkan cara pengerjaan atau proses pengolahan, dan berdasarkan bentuk dan sifat. Nah, kegunaan suatu barang ada kegunaan bentuk, tempat, waktu, dan milik. Ini jenis-jenis barang itu berdasarkan ada cara memperolehnya, kepentingannya, cara penggunaan, hubungan pemakaian, cara pengerjaan atau proses, bentuk dan simpan. Kalau misalkan cara memperoleh, contoh kalau misalkan kita ingin sebuah motor, gitu kan, pasti kan biasa ada proses, nggak langsung jadi motor kan, biasanya ada proses perakitan dan lain sebagainya. Kalau misalkan berdasarkan barang, berdasarkan kepentingannya untuk apa sih? Contoh handphone bisa untuk alat komunikasi, motor bisa untuk mobilitas, transportasi dan sebagainya. Nah, cara penggunaan, kalau misalkan cara penggunaan tadi, kalau misalkan kamera ya digunakan untuk untuk memotret atau memvideo. Nah, hubungan pemakaian, nah kalau misalkan berkaitan dengan hubungan pemakaian, nanti hubungan pemakaian itu sifatnya kayaknya lebih luas ya. Contoh hubungan pemakaian, misalkan ini satu, seperti tripod. Nah, tripod itu kan hanya sebagai penyanggah untuk media yang lain. Contoh misalkan handphone, kan kita biasa biar dia tegak posisi tampilan gambarnya, maka kita menggunakan tripod biar si kamera tidak bergerak-gerak. Nah, cara pengerjaan atau proses pengolahan. Nah, cara pengerjaannya atau proses pengolahan seperti mengolah suatu makanan. Nah, itu kan ada pengerjaan, ada proses pengolahan. Contoh misalkan combro, ya kan. Pasti kan ada pengerjaan, misalkan mengambil dari petani yaitu singkong. Udah singkong diproses, diparut dan sebagainya sampai bisa dikonsumsi. Berdasarkan bentuk dan sifatnya. Nah, kalau bentuk dan sifatnya, ini barangnya bentuknya seperti apa, dan memang kalau berdasarkan sifatnya berarti kan yang tidak kelihatan ya. Kalau misalkan yang bentuk itu lebih kelihatan, kalau yang sifatnya itu lebih ke apa ya sebenarnya mah, yang bentuk dan sifatnya. Nanti di skip, nanti saya informasi lagi tentang berdasarkan bentuk dan sifat seperti apa. Nah, selanjutnya kegunaan suatu barang. Kegunaan bentuk, tempat, kegunaan waktu, dan milik. Nah, from utility, place utility, time utility, ownership utility. Nah, selanjutnya, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan ada 4: lingkungan, peradaban, agama, dan adat istiadat. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan manusia. Contohnya orang yang tinggal di daerah dingin cenderung menggunakan pemakaian tebal. Ya, agama juga merupakan salah satu faktor pembeda kebutuhan individu yang lebih ke rohani ya. Contohnya orang yang beragama Islam membutuhkan Al-Quran. Ini kalau yang non-Kristen biasanya Alkitab. Adat istiadat yang berlaku suatu daerah juga turut mempengaruhi perbedaan kebutuhan. Contohnya suku Melayu, Riau, tradisi menggunakan berbagai jenis pakaian adat berdasarkan tertentu. Nah, kalau peradaban, kemajuan peradaban yang berbeda-beda di tiap wilayah juga menyebabkan perbedaan kebutuhan. Sebagai contoh, pada tahun 90-an sarana komunikasi Indonesia masih terbatas pada telepon dan pos. Nah, ini terkait dengan faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Lingkungan. Nah, tidak sedikit lingkungan sangat mempengaruhi sangat besar. Contoh, kalau kita menggunakan handphone yang lama tapi
di sekitar kita, handphonenya baru dan sebagainya, itu sedikit banyaknya kita terpengaruh. Tapi balik lagi ke pribadi, artinya kita apa yang kita miliki ya kita harus syukuri, gitu aja. Nah itu misalkan kalau agama udah jelas ya, faktor pembeda ya, karena agama A, agama Kristen, sama Islam, Buddha, Hindu, terus kebutuhan kerohaninya. Kalau adat istiadat berarti otomatis ada setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda, gitu kan. Contoh kalau misalkan di apa namanya di contoh di Banten ada suku Baduy, ya dia adat istiadatnya itu kan dia tidak menggunakan komunikasi. Mungkin ada Baduy dalam dan Baduy luar, gitu kan. Kalau Baduy dalam dia sudah mengenal teknologi, tapi kalau Baduy dalam itu masih masih terkait, tidak terpengaruh oleh pengaruh dari luar. Peradaban, nah makin sini kan teknologi semakin maju ya. Kalau kita ingin berkembang, otomatis mau tidak mau ya kita harus mengikuti perkembangan ya. Tapi melihat dulu perkembangan apakah yang negatif atau yang positif. Ambillah yang positifnya, yang negatifnya jangan ya, karena beberapa di media sosial dan sebagainya banyak sekali informasi-informasi yang kita memang harus pintar-pintar memilih apakah itu informasinya benar atau informasinya tidak benar. Nah selanjutnya adalah tentang kelangkaan sumber daya alam. Pengertian kelangkaan adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Penyebab kelangkaan: keterbatasan benda pemenuh kebutuhan di alam, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia, keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada, peningkatan kebutuhan yang lebih cepat. Itu tadi ya. Semakin ini kan populasi orang semakin banyak, sedangkan sumber daya alam kita ya segitu-gitu yang ada bukan dipertahankan tapi malah tergeser. Contoh kan kemarin kita udah bahas tentang lahan yang tadinya di sekitar kita adalah lahan untuk padi dan sekarang sudah menjadi lahan perumahan. Nah, kan seperti itu ya. Itu kelangkaan. Oke, cukup sekian materi untuk hari ini dari kebutuhan manusia ya, sampai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan dan kelangkaan sumber daya alam. Nah, lanjut nanti di materi selanjutnya nanti kita akan tentang biaya peluang. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.